Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau belajar awalan pengenalan fitur-fitur dasar sebelum memajukan kendaraannya bersama Neng siapa? Putri atau Teh Putri lah gitu. Pokoknya bahasa Sunda. Oke, kita mulai. Tempat duduknya harus disetel dulu sesuai dengan pancang kaki. Nah, kakinya yang mana? Kaki kiri. Kaki kirinya gimana caranya? Koplingnya ditekan mentok. Maaf, yang kiri. Iya, betul. Coba tekan mentok pol karpet. Pol karpet dia mentok. Nah, tangannya sambil megang ini kanan kiri megangnya. Nah, itu yang betul dah. Sip. Gimana rasanya kakinya nyampe atau enggak? Nyampe sampai mentok. Iya. Sandarannya enak gak sambil nyandar? Iya. Ini sandarannya kurang mundur atau kurang maju? Enggak, udah Pas. pas. Ininya juga udah pas. Iya. Nah, dah turunin berarti udah nggak perlu di apa namanya? Nggak perlu di setel lagi. Nah, kalau mobil manual itu ada 3 pedal. Yang pertama pedal gas, yang tengah pedal rem, yang kiri pedal kopling. Coba kalau kaki kanan khusus gas sama rem, coba ditekan. Yang kanan. Yang kanan. Nah, yang kanan. Gas, rem. Kalau kaki kiri khusus kopling. Tekan mentok ya. Nah, coba diulang lagi. Kalau kaki kanan khusus gas sama rem. Coba gas dulu. Gas, terus rem. Kaki kiri khusus kopling. Nah, mentok. Nah, paham ya? Iya. Nah, kalau udah paham sekarang gigi atau tuas persneling. Nah, ini namanya tuas persneling. Fungsinya buat apa? Buat memindahkan transmisi, yaitu giginya. Nah, kalau posisinya tegak lurus seperti ini posisinya netral. Posisinya di perempatan. Jadi kalau mau masuk ke gigi 1 atau gigi 2, posisinya miring di sebelah kiri di sini. Tolong maaf di kopling. Nah, kalau gigi 1 tuasnya tarik ke kiri, ke pertigaan sebelah kiri. Nah, ditahan, dorong ke depan. 1. Kalau 2, tinggal ditekan ke kiri sini, tarik ke belakang lurus. Truk, truk. Nah, kalau dari 2 mau naik ke 3, posisi netral dulu ke sini. Truk, netral, tahan. Nah, kalau mau ke 4, satu arah. Truk, belakang. Kalau netral tinggal ke tengah. Coba sendiri. Kalau 1 kiri dulu, betul. Kalau 2, kalau 3, kalau 4, belakang lurus, enggak, belakang lurus. Nah, itu 4. Dari 4 turun ke 2, ke tengah dulu, pinggir kiri, belakang. Nah, dari 2 naik lagi ke 3. Nih, ke pertigaan sebelah kiri, saya titikin pakai tangan. Tangan agak dilepas, dorong ke depan lurus. Nah, dari 3 turun lagi ke 2. Nanti ini sering dipakai gigi yang ini. Ke tengah dulu, pinggir kiri. Itu mah 4, pinggir kiri, belakang. Nah, dari 2 naik lagi ke 3. Nah, dari 3 turun lagi ke 2. Netral ke perempatan, pinggir kiri, belakang. Dari 2 naik lagi ke 3. Pertigaan sebelah kiri, agak lepas. Nah, dari 3 turun ke 1, pinggir kiri, depan. Dari 1 netral, udah lepas. Nah, ini udah paham belum? Iya. Nah, kalau udah paham, sekarang rem tangan. Kalau rem tangan tuh mudah dan gampang, tinggal ditarik ke atas tuasnya. Krek. Nah, kalau ngebuka, tangannya megang tuas remnya, dipres, tambah 1 kunci yang bunyi cekrek itu. Nah, baru ke bawahin. Udah. Coba sendiri. Terus, nah kalau ngebuka, paham ya? Iya. Nah, sekarang cara ngecek persneling. Kalau kita mau menghidupkan mesin atau mau ngambil mobil dari garasi, jangan langsung di starter. Nanti kalau giginya masuk, mobilnya bisa langsung maju sekaligus ke depan di starternya. Cek dulu, kontrol dulu netral atau enggaknya tuas persnelingnya. Nih yang membelah buat ngecek. Dorong ke kanan,
mentok garis gigi sebelah kanan 5R. Kalau rasanya empuk mantul kembali lagi berarti netral. Nih ke kanan empuk mantul kan kembali lagi, ini berarti netral. Ke kiri juga empuk nih mantul kembali lagi berarti netral. Ini berarti aman, tidak masuk gigi, mesin bisa langsung dihidupin. Tapi contoh kalau masuk gigi bebas sembarang, dorong kanan kiri, ini garis yang membelahnya. Ke kanan keras, ke kiri juga keras. Ini masuk gigi, ini jangan di starter, nanti mobilnya langsung ke depan bisanya gitu. Netralin dulu, di kopling, tolong di kopling, maaf. Ini ke tengah, truk, udah kayak gitu. Coba sendiri, cek kanan kiri dalam keadaan netral, dipantulin. Nah, mentokin, nah gitu, kiri, nah terus, nah kerasa kan? Coba sekarang masukin gigi sembarang, bebas, dorong ke depan lurus, dah, geser kanan kiri, keras enggak? Nah, keras kan? Ini berarti masuk gigi, ini tidak boleh di starter mesinnya, nanti ngajlok ke depan mobilnya. Di kopling dulu, netralin giginya. Dah, paham ya? Nah sekarang indikatornya tolong di onin itunya, kuncinya, dahnya. Nah sekarang lampu darurat, ini yang segitiga ya, darurat aja yang simpelnya, yang gampangnya. Ini fungsinya ya banyak sekali. Kalau kita ngerem mendadak, atau ada pohon kayu tumbang, atau ada yang aspal, kadang-kadang kan ngerem mendadak ya, atau ban kita bocor ganti di tengah jalan, di pinggir kayak gini, ini harus dinyalain supaya orang lain biar nggak nabrak kita, biar tahu ada titing itu kan. Nyalakan dua indikatornya. Iya. Ini kalau matiin gini, coba sendiri kalau matiin. Nah berarti paham ya. Nah sekarang indikator yang ada di dalam sini. Nah kalau ini buat ngecek suhu mesin, panas mesin. Ini yang ada jarumnya paling sini nih. Ini kalau naik ke atas berarti mesinnya konsleting. Tapi kalau dalam keadaan normal, mesin tidak ada apa-apa, dia itu di bawah yang merah ini. Nah kalau ini RPM. RPM itu tekanan gasnya per menit, perputaran mesinnya per menit. Itu sesuai dengan giginya. Contoh kalau gigi 1 10 km per jam kecepatannya, kurang lebih perputaran RPM nya tuh di 1000 RPM. Nah kalau ini tanda setir, tik seru, ini power steering. Dalam keadaan on mesinnya tidak hidup. Kalau mesinnya hidup hilang lagi berarti power steeringnya normal, tidak ada kendala. Nah kalau ini indikator buat sabuk sini. Nah kalau ini buat pintu, ada yang ngebuka. Kalau ini main plus itu buat aki, buat menghidupkan mesin atau engine. Nah kalau ini indikator buat kilometer, yaitu kecepatan ya, itu sesuai dengan giginya. Contoh kalau gigi 1 10 km per jam, gigi 2 20, gigi 3 40. Kalau gigi 5 kalau gigi 4 itu 50 60 sampai 70 km per jam. Kalau gigi 5 itu sampai 80 sampai 120 km per jam kalau cc nya 1300. Nah kalau ini buat cek oli mesin, yang merah ini ada kelihatan. Kalau itunya nyala indikatornya berarti mesinnya kurang oli, ya harus cepat-cepat dibawa ke bengkel ganti oli. Nah kalau ini cek engine, itu biasanya berhubungan dengan sensor, bisa sensor CO2, sensor oksigennya, atau sensor gas, atau sensor rem. Nah, kalau itu indikator buat bensin. Nah sekarang rating atau sen ya, sen kalau orang-orang yang paham ya. Kalau sen ke kanan itu ke bawah, indikatornya nyala. Kalau ke kiri netral dulu baru ke atas. Tuh, kalau netral ke, coba sendiri kalau sen. Nah kiri netral, udah paham ya. Nah sekarang kita mau siap-siap mau, kalau sabuk tahu kan, intinya nggak boleh jauh-jauh, paling 5 meter tuh sampai motor yang merah ini nih. Ya, kurang lebih 5 meter lah, 4 meter 5 meter tuh motor yang merah yang pertama. Nanti nyampe situ berhenti. Kalau mau berhenti gasnya dilepas, kopling ditekan mentok, remnya pelan-pelan, remnya masih sedikit, jangan langsung banyak, dah sensitif ya. Pokoknya gas sama rem tuh sensitif, harus pelan-pelan gitu. Udah siap lo? Punya belum. Senyaman mungkin.
pokoknya buat neken pedal batasnya ini ya. Ini maaf, saya liatin nih ke atas sini. Jadi apa ini, mata jempol ya, dari sini tuh, pokoknya dari sini ke atas gimana enaknya lah pokoknya, jangan yang ke bawah. Kalau yang bawah nanti nggak stabil pedalnya, karena kan seolah-olah kaki tumit kita tuh harus nempel ke karpet buat nahan dorongan pedal. Pedal itu kan ngedorong kalau pedal kopling. Nah sekarang di kopling mentok, jangan takut ya. Masukin gigi 1, bukan itu gigi 3, netralin dulu. Nah udah, netralin ke bawah, ke kiri, depan. Nah jangan dulu diangkat kalau saya belum nyuruh ya. Ritingnya pasang ke kanan, itu buat aba-aba, jangan dulu diangkat kaki kirinya. Gak apa-apa, tenang aja. Starter lagi mesinnya, hidupin, udah mati, ada plus. Nah, ritingnya pasang ke kanan dulu buat aba-aba, itu mah kiri. Nah itu aba-aba kalau kita mau masuk jalur, nanti yang belakang suka marah gini, mau masuk teh nggak kasih tahu. Kopling mentok, Udah. masukin 1. Nah kopling diangkat pelan-pelan. Nanti kalau udah kerasa narik ban, jangan dulu diangkat semua aja kaki kirinya ya. Coba diangkat pelan-pelan. Nah, kaki kirinya pelan-pelan. Kalau udah narik ke ban, jangan diangkat semua ya. Kayak seolah-olah agak ditahan dulu sejenak biar nggak sprint. Nah angkat lagi dikit lagi, belum narik dah, dikit lagi. Nah ini kerasa narik nih. Nah ini pelan-pelan angkatnya. Coba agak dibuka semua tapi pelan-pelan. Dibuka. Iya semua, cuman pelan-pelan. Nempelnya udah digas kayak kanannya. Belum gas. Saya ukur nempel aja. Jangan digas banyak-banyak, saya ukur nempel. Nah sekarang gasnya lepas. Koplingnya tekan lagi mentok ke dalam. Rem kaki pelan-pelan biar berhenti mobilnya. Yang tengah. Nih giginya netralin dulu ke tengah. Rem tangan. Terus dah kakinya buka semua, relax. Nah jam 2:22 menit udah relax. Nah sekarang maju lagi, nanti sampai deket motor situ berhenti lagi. Berarti apa yang difungsikan? Rem kaki dulu. Mana rem kaki? Yang tengah. Yang tengah itu. Buka rem tangannya biar mobilnya nanti nggak mundur ke belakang. Buka rem tangannya, ke bawahin. Kopling mentok, masukin gigi 1. Remnya dilepas, rem kaki. Jangan dulu. Nanti kalau koplingnya udah dapat setengah, takut maju sendiri atau mundur sendiri mobilnya. Nah cari gigitan kopling setengah, kaki kirinya diangkat pelan-pelan. Nanti kalau udah dapat kayak narik ke ban, remnya buka semua. Nah remnya buka semua, tuh nempelnya ke gas. Nah sini berhenti lagi, berarti kopling mentok, rem kaki pelan-pelan sampai berhenti. Netralin. Nggak apa-apa, rem tangan dulu biar mobilnya nggak mundur. Dah mesinnya hidupin lagi, udah mati. Tadi kayaknya gugup. Starter biar nggak hardang ininya, AC-nya. Udah, nah tenang ya, ulah gugup. Jadi gini, kopling itu kalau udah dapat geteran itu gigitan ya. Geteran itu artinya gigitan, tarikan kopling ke mesin itu kerasa narik ke ban. Nah itu namanya gigitan kopling setengah. Itu kalau udah kerasa narik ke ban namanya gigitan kopling setengah. Ini jangan diangkat lagi, ini harus didiemin. Kayak kita ngegas set, dah jangan digas lagi kayak itu. Kayak kopling angkat set, udah dapat gigitan, dah jangan diangkat lagi. Kalau udah jangan diangkat, remnya yang dilepas semua tuh jangan disimpan di kolong. Nempelnya ke gas, karena kan niatnya maju, bukan niat mau berhenti, niatnya maju. Berarti nempelnya ke gas. Kaki kanan tuh kalau nggak digas di rem diamnya, jangan disimpan di kolong, pindah ke gas. Nanti kalau udah nempel ke gas, kopling ikutin, dibuka semua pelan-pelan. Jadi setengah kopling ini, gigitan kopling setengah ini nanti bareng sama gas sedikit angkatnya. Paham ya? Coba diulang lagi, rem kaki dulu. Nah ini kan udah naik ya. Naikin ke gigi 2, gasnya lepas dulu. Kopling mentok 2. Nah cari lagi gigitan kopling setengah ke atas. Nah itu kayak gitu. Tuh, nanti nah ketigain, gasnya lepas, kopling mentok netral, agak lepas tangannya, nanti agak lepas ke depan lurus. Nah
kayak gini. Kaget, masih kaget. Itu juga enggak gampang. Jangan sampai 40 ya, jangan Ya, kalau jalannya